Kalau ciri khas dari Galang apa ya? Mungkin lucu gitu, terus Kamu ya. tuh dia tuh lebih konten slow motion. Ya, kontennya slow mo ya. Sebelum kenal Okta belum kenal drama-drama. Terus akhirnya sendiri slow mo ya kadang kok imut banget sih Kak, imut banget sih Kak. Bahkan kalau cowok yang nonton potong rambut. Kebanyakan kalau cowok nanyain potong rambutnya namanya apa gitu. Ciri khas kalian nih, pengen tahu nih. Ciri khas kalian di TikTok itu yang sendiri-sendiri dulu, nanti yang bareng. Iya. Sendiri-sendiri dulu apa nih? Kalau ciri khas dari Galang apa ya? Mungkin lucu gitu, terus Kamu ya. tuh dia tuh lebih konten slow motion. Ya, kontennya slow mo ya. Sebelum kenal Okta belum kenal drama-drama. Terus akhirnya sendiri slow mo ya kadang kok imut banget sih Kak, Bahkan kalau cowok yang nonton potong rambut. Kebanyakan kalau cowok nanyain potong rambutnya namanya apa gitu. Kalau dari Galang sih kayak gitu. Kalau dari kamu? Kalau aku imut, sering banget dapat komen itu. Ya aku nggak ngerasa imut sih. Cuma ya orang kebanyakan komen kalau di videoku ya itu. Tapi semenjak kenal Galang kami kontennya jadi satu. Drama. Jadi kami berdua tuh lebih konten bucin gitu berdua. Orang suka ternyata. Di sini kita gabungin video kita jadi video bucin gitu dan netizen suka. Di situ kita naikin lagi, nge-power lagi di sini kita diterima dari para netizen kalau kita bucin. Belum pernah sih ya namanya dihujat. Sampai ada kita pernah masuk komen di TikTok. Baru kali ini ngelihat TikTokers yang belum pernah dihujat kami berdua waktu itu. Iya, sekalipun belum ada sih ya komen-komen yang aneh-aneh, nggak ada. Kayak konten-konten drama, slow motion. Dia nggak bisa transisi kamu ya? Belum bisa transisi. Aku bisa transisi. Itu sulit banget dikasih musik kali. Oke, kalau diinget-inget nih ya, membentuk berdua nih, kalian berdua, ada ide kreatif itu dari mana? Apakah ada naskah dulu, ataukah mungkin kalian ketemu ngobrol sebentar jadi, atau gimana? Planningnya seperti apa sih dalam membuat satu video TikTok? Banyak orang yang berpikir, gampang seperti itu, kita kan nggak tahu di balik itu apa perjuangan kalian gitu loh. Bisa diceritain? Enggak, kalau untuk naskah-naskah kayak itu nggak ada. Cuman kita next mau konten apa, kadang kita inspirasi lihat video siapa kita pengen gitu. Kayak gitu. Ya udah kita bikin video. Cuma lamanya retake-nya ulang-ulang kadang-kadang. Kalau orang kan nonton wah lucu cuma sekali, tapi kan yang bikin videonya itu kan nggak tahu berapa kali bikin gitu. Video itu. Kadang ngatur cahayanya yang sulit. Kita nggak bisa main TikTok asal-asalan. Langsung kayak gini, langsung bikin nggak bisa. Jadi harus ngeliat cahaya dulu biar masuk filternya tadi. Biar bagus. Nggak bisa langsung asal-asalan. Nanti jadinya hasilnya jelek gitu. Kebanyakan gelap banyak. Harus diatur dulu kan, ditekan, terus dinaikin pencahayaannya baru direkam. Belajar TikToknya sendiri kalian itu mengoprek-oprek ya, fitur-fitur dan lain-lainnya, teknis dan gimana caranya kalian? Autodidak kah atau diajarin orang? Aku coba sendiri, aku coba semua fitur-fitur ada di TikTok, cobain, belajar ya udah akhirnya tahu. Kalau Galang belajar dari Okta sih waktu itu, ya kan waktu itu kan biasanya kan kamera depan kan, terus akhirnya ke kamera belakang, terus diajarin sama Okta. Wah, berarti kalau endorse berdua bagian Okta paling besar ya, karena gurunya ya. Ya begitulah. Bener nih, kalau kalian berdua bagian paling besar yang mana? Aku, iya untuk kasih saran, kamu kayak gini, nanti dia record, kamu gini, nanti hasilnya ntar kadang aku yang edit, kadang dia yang edit. Sekarang dia udah bisa sendiri. Dulunya awalnya setiap ada endorse, dia cuma aku saranin dan record, aku yang edit. Udah kayak gitu. Cuannya nih, uangnya bagian besar juga Okta ya nih, aku bener. Enggak, kalau untuk dana mah kita masing-masing ya, ada aja masing-masing. Kan tapi kadang dijajanin. Kalau kolaborasi kan, ya kan, uangnya pemberian mana nih antara bagi-bagi hasilnya nih? Enggak sih, kalau kolaborasi ya, itu ya udah duitnya buat jajan bareng-bareng. Kita bareng kalau duit. Nggak pernah sendiri-sendiri. Untuk jajan bareng, tapi untuk duit pribadi kita simpen masing-masing. Kadang pokoknya duit masuk misalkan 500.000 nih. Nah, 500.000 nih kita duit pribadi ada. Ya udah 500.000 buat kita makan. Nanti kita kayak ke Indomaret beli makanan, abisin semuanya. Kayak stok makan udah bareng-bareng kayak gitu. Enggak pernah yang namanya kamu ini segini, aku segini, enggak ada. Itu kalau yang barengan ya? Yang barengan. Kalau termasuk harta gono gini loh, enggak? Enggak. Oke, ngomong-ngomong nih ya. Masih ingat nggak sih video pertama yang kalian upload di TikTok itu apa ya? Jangan dulu. Aku tuh
kalau dibilang maluin sih ya. Maluan. Enggak, aku malu. Video pertama yang Iya, yang- paling pertama kan. Nah, paling pertama. Dulu aku tuh bikin video tuh yang di zoom terus muka jelek kayak gitu. Nah, itu viewersnya bisa sampai 6 juta. Nah, di situ aku kaget. Dan akhirnya terusin bikin video nggak jelas kok tambah naik. Akhirnya tekunin naik gitu. Padahal mukanya muka jelek ya. Nah, Iya, padahal lagi. muka Iya, jelek. iya. Ya udah terusin aja gitu. Muka jelek terus lagi. Kayak muka jelek terus. Nah, yang kayak gitu ya, yang zoomy face. Gini zoom face gitu muka jelek banget dah. Terus akhirnya bisa viewers 6 juta kan. Top komen malah. Top komennya bisa bahkan hampir mau 10.000 kalau enggak 15.000 Meledak. komen itu. Meledak banget. Waktu masih zaman berapa bulan yang lalu? Udah itu pertama main TikTok malah. Pertama kali Kalau buka aku nggak TikTok tahu. bikin video itu. Kalau Kak, pertama kali yang Aku lupa, sumpah lupa video apa. TikTok, di TikTok itu lebih ke no hand. No hand tuh kayak cuma ya udah ngomong-ngomong doang, ngikutin sound, nggak ada slow motion, nggak ada transisi. Kayak nyanyi Kayak nyanyi ngikutin liriknya doang, liriknya kayak doang gitu. apa sih namanya? Kayak ngopi. Kayak dulu no hand apaan ya di sini? Sekarang no hand, pokoknya no hand deh. No hand. No hand namanya kalau di TikTok, no hand. Gak tau deh, takutnya nanti para netizen yang gak main TikTok apa itu no hand, kan gak ngerti, gak tahu deh. Kayak gitu Ya. dah. Oke. Itu gak meledak, nggak. Oke, sedikit mengulas tentang asmara kalian nih. Nah, kalian tuh ketemunya kapan sih dan apa karena sama-sama merasa sama-sama TikTokers akhirnya saling nyambung atau Enggak. gimana? Enggak sih. Berawal dari konten kita. Oh iya, udah konten TikTok juga. Bikin konten bareng, lama-lamaan kok ada rasa ya kan. Terus akhirnya WA-WAnan, semua kok setiap hari tambah akrab, bikin video lagi. Ya sebulan sih PDKT-nya. Terus akhirnya di tanggal 26 pacaran. 26 apa? 26 Agustus kalau nggak salah. 26 Agustus. Agustus, September, ya 26 Agustus. Itu juga awalnya tuh aku sendiri kan ngonten di bawah di apartemen Basura. Dia nih beda tower, dia Beda di tower, F, aku aku di di F, H. dia di H. Jadi lagi ngonten, dia teriak dari atas. Enggak, dari atas. Okta, ayo manggil ngonten." nyanda-nyandain kayak gitu. Terus bilang teriak apaan sih, kayak ngonten ya udah ganti baju dulu, pindah lagi ke bagian lapangan depan. Nah di situ konten pertama, ada konten pertamanya, itu konten pertamanya udah bucin banget, udah yang ada Itu padukan banget gitu kan. Padahal pertama kali first time kita ketemu, Pertama kali bertemu. kakak kan cuma dari atas doang manggil apaan sih nggak jelas, Oh, kayak gitu. Gak tatap-tatap itu ya tadi ya? Iya. Iya. Oke. Ya. Kayak gitu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan yang nyentil-nyentilan dikit. Kalian kan jejak digital itu kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa susah untuk hilang ya. Iya. Iya. Nah, pengen tahu nih, kalau misalnya lagi ada masalah, berantem, atau mungkin bahkan kalian putus misalnya gitu loh. Apa mau dihapus-hapusin tuh konten-konten berdua tuh? Enggak sih, kalau pribadi Galang kalau selagi nggak ada orang ketiga apa-apa masih maklumin. Maksudnya selalu ngalah, Galang selalu ngalah setiap berantem. Kalau berantem sih lebih dia yang suka marah-marah, suka ngambek-ngambek ya dia. Tapi Galang suka nyabarin gitu. Udah apaan sih kayak gitu. Intinya nanti nih. paling ngalah. Di delete nggak? Ya gitu, kalau aku emang suka ngambekan orangnya, suka Orangnya dikit-dikit suka ngambekan. marah, suka dikit-dikit marah, ya udah, tapi dia orangnya sabar banget. Bakalan di delete nggak nih konten yang berduanya nih? Mungkin. Nah, tapi kalau untuk ya kalau misalkan terjadi, emang mau benar terjadi ya Mungkin emang nggak jodoh ya. Mungkin emang nggak jodoh nggak ya. bakalan dihapus sih. Kalau aku di TikToknya, di Instagram mungkin Mm-mm. di privasi sih, Di bukan dihapus, privasi, nggak lebih ke di dihapus. privasi. Di privasi. Di Lebih privasi. di private kan bisa diarsip di Instagram kan, Diarsip. tapi nggak dihapus. Kalau misalkan di TikTok nggak dihapus, karena kalau kita hapus, kalau kita profesional di bidang konten kayak gitu ya nggak bakal dihapus, karena itu kan view-nya udah ada tuh banyak. Kok dihapus kan nanti Turun nurunin lagi like kita like-nya. di TikTok, nggak bisa kayak gitu. Kalau untuk konten nggak bakal dihapus kalau di TikTok. Kalau di Instagram mungkin diarsip doang. Oke, satu lagi, seberapa berartinya si TikTok bagi kalian? Satu-satu ya, silakan. Kalau aku udah mati nggak sia-sia, ya beruntung banget bisa kenal Kenal TikTok. TikTok dan nggak sia-sia dengan bekerja keras sampai bisa ngasilin juta-jutaan dari TikTok ya. Alhamdulillah bersyukur banget sih, sampai Ya, bahkan alhamdulillah bisa dikit-dikit bangun rumah. Udah dikit-dikit bangun rumah. Ngasihin rupiah dari Nah, TikTok. dari Jadi TikTok. TikTok tuh
jalur kita mencari uang sekarang. Sampai Ya, orang tua bersyukur banget kenal TikTok. sampai orang tua sih kaget. Ini duit dari mana kok bisa banyak, bisa dikit-dikit nyicil, bisa bangun rumah dari TikTok mah gitu. Oh ya udah, mama selalu doain kamu ya. Ya terharu sih kalau orang tua ngomong kayak gitu ya, tapi alhamdulillah bersyukur banget bisa sampai di titik sekarang, ini, ya. sampai titik sekarang. Nah, masih ngejar sih, masih ngejar. Kalau bisa 1M dulu 1M. followers. Ya intinya niatnya mau bangunin rumah, mau ya intinya mau nyenengin orang tua dulu dah, impiannya nyenengin orang tua udah lepas senang ya kan. Intinya kalau udah bisa orang tua suruh istirahat, udah biar Galang aja yang nyari duit, mama nggak usah kayak gitu, impian Galang sih. Kalau Ya, Kak, aku mungkin seperti itu juga sama ininya tujuannya. Tujuannya apa sama. yang dibangun kalau Okta kan udah sedikit bangun rumah? Ya, iya, aku juga pengen bangun rumah juga gitu, lebih ke dibagusin lagi deh, pokoknya lebih ditingkat kayak, pokoknya bisa lebih maju ke depannya. Mau bikin apa? Usaha kayak nail art. Aku kan lebih suka ke kuku cantik-cantikan kayak gitu, eyelash extension. Pengen buka usaha di Belitung nanti. Jadi nanti aku kirim uang ke Belitung dikit-dikit, bikin kios buat usaha. Oke, berarti banyak yang bilang anak-anak tiktokers itu generasi alay, kalian tutup telinga aja Ya, gitu. iya, udah. Cuan lah ya gitu ya. Iya. Dan padahal di situ kita ngasihin duit, yang orang yang nggak tahu ya udah bodoh deh, tutup kuping aja, bodoh amat. Yang penting dapat Duit. Yang penting kita nggak negatif. Yang penting kita nggak ngerugin dia orang, udah penting kita niat tujuan kita bikin video yang ngibur orang-orang ya kan. Dia mau ngomong apa ya udah bodo amat gitu sih.